sekolah penggerak adalah sekolah yang sudah pastikan menerapkan kurikulum Merdeka, dan di platform Merdeka Mengajar ini bisa mendapatkan sumber-sumber referensinya nih terkait dengan perangkat ajar dan juga video-video untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar ini sudah diluncurkan secara resmi oleh Mas Menteri pada Merdeka Belajar episode 15 di tanggal 11 Februari, dan saya mengutip salah satu quote dari Mas Menteri bahwa guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah salah satunya gitu ya, karena pagi-pagi masih mau nih tadi seperti yang dikatakan Bu Amal, nanti kita akan sama-sama belajar lebih lanjut terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak ke guru. Jadi di sini kalimatnya yang perlu di-highlight adalah teman penggerak dalam mewujudkan pelajar Pancasila dan untuk membantu mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Jadi kata-kata teman penggerak di sini bukan berarti yang bisa akses hanya guru penggerak ataupun guru-guru di dalam sekolah penggerak ya, tapi seluruh guru di seluruh Indonesia ini bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena kita justru ingin menjadikan teman-teman guru dan kepala sekolah gitu ya untuk menjadi penggerak-penggerak di komunitasnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, di sekolah, di kelasnya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar memiliki fitur-fitur yang membantu Bapak Ibu untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Ada dua cara. Jadi yang pertama melalui aplikasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lagi pegang handphonenya, gawainya adalah Android, silakan langsung di Google, di Play Store, di Play Store, di search Merdeka Mengajar, lalu diunduh dan diinstal. Aplikasi ini berbasis Android, jadi kalau misalnya ada yang iOS, bisa menggunakan browser melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Jadi kalau misalnya handphonenya non-Android atau lebih nyaman menggunakan laptop gitu ya atau desktop, silahkan langsung akses melalui guru.kemdikbud.go.id. Jadi ada dua cara, melalui aplikasi atau melalui browser di handphone masing-masing atau di desktopnya masing-masing melalui guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk masuk ke beberapa produk ya platform Merdeka Mengajar, diperlukan akun belajar.id atau akun madrasah.kemenak.go.id jika memang satuan pendidikannya berada di bawah naungan Kemenak. Nah, tadi kan saya katakan masuk ke beberapa fiturnya gitu ya. Jadi ada fitur-fitur yang ternyata nggak perlu login nih gitu, jadi tidak memerlukan belajar.id, yaitu ada video inspirasi salah satunya. Jadi setelah menginstal, Bapak Ibu langsung bisa masuk ke dalam fitur video inspirasi tanpa perlu masukkan belajar.id-nya. Di sini bisa didapatkan berbagai macam video-video yang menginspirasi. Lalu juga bisa akses info terkini, ini seperti halaman news gitu ya, berisi kebijakan, kemudian berita-berita dari Kemendikbudristek. Lalu untuk fitur-fitur lainnya seperti pelatihan mandiri, asesmen murid, dan perangkat ajar, itu dibutuhkan untuk login dengan belajar.id atau akun madrasahnya. Nah, ini adalah tampilan yang sebelah kiri adalah tampilan yang lama. Jadi kita pernah merilis versi betanya dengan tampilan berwarna biru. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang dulu banget pernah mengunduh platform Merdeka Mengajar dan tampilannya masih seperti warna biru, silakan langsung diklik tombol update-nya. Nanti dia otomatis akan menjadi seperti yang sebelah kanan yang berwarna putih. Jadi ini adalah tampilan di versi 1.5.0 ke atas. Sekarang itu sudah 1.8 nggak salah untuk update terbarunya. Jadi tampilannya berbeda dari yang biru menjadi yang sebelah kanan. Beberapa gawai Android itu ada otomatis yang terupdate, ada yang memang perlu menekan button update gitu ya kalau di aplikasi. Nanti dia akan terupdate ke versi yang terbaru. Nah, jadi platform Merdeka Mengajar tadi ya fungsi pertama adalah untuk membantu untuk mengajar lebih baik lagi. Di sini ada dua fitur yang bisa membantu untuk mengajar, yaitu yang pertama ada perangkat ajar.
perangkat ajar ini berisi lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya mau mencari RPP, kemudian mau mencari modul project gitu ya, ini bisa diakses melalui perangkat ajar sebagai referensi, atau mau dipakai plek-plek pun juga monggo gitu. Lalu ada yang kedua, asesmen murid. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini kan ini ya lebih berpihak kepada anak, melakukan teaching at the right level. Untuk itu kita perlu melakukan assessment dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi asesmen murid ini adalah alat bantu atau tools diagnostik yang bisa membantu menganalisa diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat untuk para peserta didik. Jadi dari sini kita bisa mengetahui capaian dan perkembangan dari para peserta didik, lalu kita bisa melakukan penyesuaian pembelajaran. Nah, untuk perangkat ajar detailnya ada apa aja. Jadi di sini ada RPP, kemudian ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, ada pun assessment yang bisa diakses gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih mata pelajarannya apa, kemudian fase kelasnya apa, kemudian bisa diunduh lalu dibagikan, atau bisa juga disimpan menggunakan folder-folder. Ini untuk perangkat ajar. Lalu kalau untuk asesmen murid ini berisi asesmen saat ini yang hanya ada literasi dan numerasi, tapi literasi numerasi ini bisa dijadikan dasar ya untuk mata pelajaran apapun sebenarnya. Jadi gimana bisa ngajarin pelajaran gitu ya, kalau misalnya kemampuan literasi numerasinya aja belum terlalu memadai gitu ya. Jadi di sini literasi numerasi ada asesmen terkait dengan literasi numerasi. Bapak Ibu bisa membagikan secara daring ataupun bisa mengunduh soalnya, lalu kemudian mau dimodif, kemudian dicetak untuk digunakan secara offline kepada murid-murid, itu bisa dilakukan. Nanti secara teknis kita akan melakukan demo gitu ya, bagaimana asesmen murid ini bisa memberikan hasil diagnostik apakah murid A sudah cukup cakap atau murid B masih perlu masih dalam pemahaman dasar, murid B masih perlu intervensi lebih lanjut. Hal-hal seperti itu yang bisa dibantu melalui asesmen murid ini. Nah, yang kedua adalah platform Merdeka Mengajar ini tidak kalah penting untuk mendorong Bapak Ibu dan memberikan kesempatan untuk terus belajar gitu ya. Jadi kita berharap Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan juga pengawas sekolah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini kita dorong untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya melalui dua fitur. Yang pertama adalah pelatihan mandiri. Jadi di sini berisi berbagai macam topik-topik pelatihan ya, mulai dari topik Merdeka Belajar, kurikulum, lalu capaiannya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Bisa diikuti secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Mungkin itu adalah kata kuncinya ya, kapanpun dan dimanapun. Jadi ketika lagi senggang, ketika lagi menunggu angkutan umum misalnya gitu ya, atau ketika sedang tidak ada jam pelajaran, bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensinya. Lalu ada video inspirasi berisi kumpulan-kumpulan video yang sesuai dengan ini ya, kebutuhan, yang bisa ditonton sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berisi berbagai macam praktik baik misalnya, kemudian bisa juga inspirasi mengajar dan lain-lainnya. Nah, di pelatihan mandiri ini ada beberapa unsur. Yang pertama ada topik pelatihannya, kemudian dari situ ada modul pelatihan. Jadi modul pelatihan ini berisi video pelatihan. Video-video pelatihan ini dibuat pendek-pendek, jadi sekitar kayak 3-4 menit, jadi Bapak Ibu bisa menonton dengan nyaman gitu ya. Lalu setelah menonton videonya ada latihan pemahaman, kemudian ada cerita reflektif, dan juga diminta untuk mengerjakan aksi nyata. Jadi aksi nyata ini adalah bentuk aksi setelah selesai menyelesaikan satu topik pelatihan, bagaimana ya implementasinya di kelas, bagaimana bentuk aksi nyata untuk menerapkan pemahaman yang telah didapat dari topik pelatihan. Nah, ini adalah contoh aksi nyata. Jadi ini salah satu yang sudah diunggah oleh pengguna platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya jadi yang kita minta adalah mungkin foto-fotonya atau prosesnya, bisa juga dalam bentuk dokumen. Ini dokumennya dalam bentuk PDF, bisa langsung diunggah kembali ke dalam platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk ini ya, penyelesaian akhir dari keseluruhan satu topik
modul pelatihan. Dan ini ada video inspirasi. Video inspirasi ini berisi kumpulan video-video sesuai dengan namanya. Jadi ya semacam bisa dibilang semacam YouTube gitu ya, tapi semuanya berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan mengajar, belajar gitu ya, yang bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk terus mengembangkan kompetensi dirinya. Nah, yang terakhir adalah platform Merdeka Mengajar juga mendorong untuk terus berkarya gitu, karena di sini ada fitur bernama Bukti Karya yang bisa menjadi portfolionya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa mengunggah video hasil-hasil karya kita. Jadi kalau misalnya memang sudah sering mengunggah di YouTube gitu ya, ini bisa diunggah juga di platform Merdeka Mengajar. Nanti secara teknisnya kita juga akan demokan. Dan selain itu, kita juga bisa melihat eksplorasi hasil-hasil karya dari guru-guru yang lain, rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bisa browsing gitu ya, praktik-praktik baik apa yang sudah dilakukan, kita bisa lihat gitu ya untuk memberikan inspirasi, dan kita juga bisa memberikan komentar dan juga feedback gitu ya, terkait dengan hasil-hasil karyanya. Apakah sudah cukup baik, apakah perlu ditingkatkan lagi, sehingga feedback itu sangat berarti bagi yang mengunggah karya untuk bisa terus meningkatkan hasil karyanya, seperti itu. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka, sebenarnya ini ada beberapa tips gitu ya untuk mempelajarinya secara holistik di dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, ketika kita habis install dan masuk ke homepage atau halaman utama berandanya, di bagian bawah nanti kita akan temui tentang kurikulum Merdeka. Di sini berisi bacaan, tulisan gitu ya terkait dengan kurikulum Merdeka, ada prinsip-prinsip dasarnya, ada pemahamannya seperti apa. Ini bisa dibaca oleh siapapun yang sudah menginstal platform Merdeka Mengajar. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa mulai dengan menonton video inspirasi. Di sini ada kurikulum Merdeka, topiknya di sini bisa ditonton, ada 4 video gitu ya. Di sini dimulai dengan pemahaman terkait dengan kurikulum itu. Lalu yang ketiga, sesuai dengan silabusnya program sekolah penggerak gitu ya, di pelatihan mandiri ada topik-topik yang harus dipelajari nih terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada Merdeka Belajar, kemudian ada topik kurikulum, ada topik perencanaan pembelajaran, assessment, penyelesaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik, profil pelajar Pancasila, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, topik ini sebenarnya bisa dipilih gitu ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kapan perlu ditonton sesuai dengan kebutuhan dan ketentuannya masing-masing. Nah, topik-topiknya ini kisi-kisinya apa gitu ya. Kalau misalnya topik Merdeka Belajar, kita akan mempelajari filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, mungkin ini adalah topik yang basic atau dasar yang harus dipelajari dulu untuk memahami konsep terkait dengan Merdeka Belajar itu apa, lalu bagaimana hubungannya nanti dengan kurikulum. Lalu topik kurikulum, guru akan mempelajari struktur dan kerangka terkait dengan kurikulum Merdeka untuk selanjutnya mungkin bisa menerapkan bagaimana kurikulum operasional di sekolah gitu ya. Lalu ada topik perencanaan pembelajaran, di sini guru mempelajari bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di topik ini lebih dibantu diberikan pencerahan gitu ya ketika mau membuat perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka itu seperti apa. Lalu ada juga topik assessment, ini untuk mempelajari ragam assessment yang bisa diterapkan untuk menunjang pembelajaran peserta didik berbasis kurikulum Merdeka. Lalu juga topik-topik penyesuaian pembelajaran kebutuhan karakteristik murid. Nah, mungkin alurnya bisa seperti ini, topik Merdeka Belajar, topik kurikulum, kemudian topik perencanaan pembelajaran, assessment, kemudian topik penyesuaian kebutuhan karakteristik murid. Seperti itu. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan platform Merdeka Mengajar, jangan khawatir karena kita sudah memiliki tautan yang bisa diakses oleh publik. Nanti mungkin rekan saya bisa share link tree-nya. Di sini ada kumpulan video tutorial, ada juga video ketika Mas Menteri meluncurkan platform Merdeka Mengajar dan juga kurikulum Merdeka. Ada buku saku tanya jawab terkait dengan platform Merdeka Mengajar, ada video testimoni dari guru yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, lalu cara aktivasi akun pembelajaran, dan juga ada juga buku saku terkait dengan tanya jawab kurikulum Merdeka. Semua bisa diklik di sini di dalam link tree ini untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Mungkin dari saya sekian paparannya, terima